teman-teman, perkenalkan nama saya Yusril Firnal Siombing. Saya dari kelas 12 dari SMA Negeri 3 Tarutung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya tentang industri keuangan non-bank. Industri keuangan non-bank merupakan suatu lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat yang kemudian akan disalurkan untuk kegiatan investasi di suatu perusahaan dan akan menerbitkan suatu surat berharga. Adapun jenis industri keuangan non-bank yang akan saya jelaskan atau paparkan kepada teman-teman semuanya yaitu asuransi. Di sini apakah ada yang sudah tahu tentang asuransi? Jika belum, mari ikuti pembahasan saya. Apa itu asuransi? Berdasarkan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD disebutkan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu. Atau bisa juga dibilang suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Baik, di sini saya akan sedikit menambahi pengertian pihak tertanggung adalah pihak yang mengasuransikan atau mempercayakan miliknya atas suatu risiko yang mungkin terjadi. Adapun pihak penanggung atau penjamin atau perusahaan asuransi adalah pihak penerima pertanggungan yang memberikan jaminan sepenuhnya kepada pihak tertanggung apabila terjadi musibah yang menimpa dirinya atau barangnya sesuai dengan persetujuan yang sudah disepakati. Pihak penanggung diwajibkan membayar setiap kerugian yang diderita oleh si tertanggung ini. Maka sebagai imbal baliknya, pihak tertanggung juga diwajibkan untuk membayar sejumlah uang yang dinamakan premi asuransi kepada pihak penanggung. Jadi di situ ada hubungan timbal balik yaitu antara penanggung dan tertanggung. Dan tiap persetujuan pertanggungan harus didasarkan pada dokumen yang disebut surat perjanjian asuransi atau umum disebut polis. Apa sih itu polis? Polis adalah dokumen perjanjian tertulis antara pihak penanggung atau perusahaan asuransi dengan tertanggung atau pihak yang dijamin yang memuat berbagai persyaratan atau ketentuan. Adapun isi polis antara lain, yang pertama, nomor polis, nama dan alamat tertanggung, uraian risiko, jumlah pertanggungan, jangka waktu pertanggungan, dan besar premi. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang unsur-unsur asuransi. Unsur-unsur asuransi ada 7, yaitu yang pertama tertanggung. Tertanggung adalah pihak yang berhak atas penggantian kerugian. Yang kedua ada penanggung, pihak yang bersedia menggantikan kerugian. Yang ketiga ada premi, pembayaran yang diterima penanggung. Yang keempat ada polis, yaitu kontrak asuransi atau perjanjian. Yang kelima exposure, yaitu kerugian yang dihadapi. Yang keenam ada peril, yaitu segala sesuatu yang bisa menimbulkan kerugian. Yang ketujuh ada hazard, yaitu suatu keadaan yang menambah kemungkinan terjadinya kerugian. Baik, selanjutnya apa manfaat asuransi? Manfaat asuransi dibagi dua. Yang pertama sebagai manfaat utama. Manfaat utama adalah mengalihkan atau membagi risiko dan pengumpulan dana melalui asuransi. Seseorang atau perusahaan dapat mengalihkan atau membagi risiko
kemungkinan terjadi atas hidup dan harta benda karena sesuatu yang tidak pasti kepada perusahaan asuransi. Yang kedua ada manfaat sekunder. Manfaat sekunder adalah mendorong pertumbuhan usaha, adanya keamanan sehingga tertanggung dapat berkonsentrasi pada usahanya. Pencegahan kerugian melalui identifikasi berbagai resiko potensial, pengendalian kerugian dan manfaat sosial, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi. Selanjutnya, kita masuk ke peran asuransi. Peran asuransi ada 3, yaitu yang pertama, memberikan keamanan. Yang kedua, menghasilkan sumber dana. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, memberikan keamanan. Memberikan keamanan asuransi menyediakan dukungan keuangan dan mengurangi ketidakpastian dalam bisnis dan kehidupan seseorang. Asuransi menjadi pelindung atas kehilangan atau kerusakan yang tiba-tiba terjadi. Yang kedua, saya akan menjelaskan menghasilkan sumber dana. Menghasilkan sumber dana atau premi yang dikumpulkan dan nasabah asuransi dapat diinvestasikan perusahaan asuransi pada pembelian surat berharga pemerintah atau saham. Dana hasil penjualan tersebut dapat digunakan perusahaan untuk mengembangkan industri dan oleh pemerintah untuk mengembangkan perekonomian negara. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mendorong pertumbuhan ekonomi. Mendorong pertumbuhan ekonomi, asuransi mengurangi kerugian sehingga peningkatan stabilitas keuangan dan mendorong aktivitas perdagangan. Selanjutnya, kita akan masuk ke jenis asuransi. Adapun jenis asuransi menurut sifatnya terbagi menjadi 2, yaitu asuransi sosial atau asuransi wajib, dan yang kedua asuransi sukarela. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, asuransi sosial atau asuransi wajib. Asuransi sosial atau asuransi wajib, yaitu warga negara harus ikut serta asuransi ini. Maksud dan tujuan asuransi sosial untuk menyediakan jaminan dasar bagi masyarakat dan tidak untuk keuntungan komersial. Contoh sederhananya BPJS. Yang kedua, saya akan menjelaskan asuransi sukarela. Asuransi sukarela, yaitu tidak ada paksaan bagi siapapun untuk menjadi anggota. Contohnya PT Jiwasraya. Yang selanjutnya menurut bidang usahanya. Menurut bidang usahanya, yang pertama, asuransi orang, contoh asuransi jiwa. Yang kedua, asuransi umum, contoh asuransi harta benda. Yang ketiga, perusahaan reasuransi umum. Dan yang terakhir, perusahaan asuransi sosial. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Asuransi orang meliputi asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi beasiswa, dan asuransi hari tua. Yang kedua, asuransi umum atau asuransi kerugian. Mencakup asuransi untuk harta benda, kepentingan keuangan, dan tanggung jawab hukum. Objek pertanggungan asuransi ini adalah harta atau milik seseorang. Yang ketiga, perusahaan reasuransi umum. Reasuransi umum merupakan pengalihan sebagian risiko kepada penanggung lain yang dilakukan oleh penanggung pertama karena risiko yang dirasakan terlalu besar. Contohnya PT Reasuransi Nasional Indonesia. Yang terakhir, perusahaan asuransi sosial. Bidang usaha perusahaan ini menanggung risiko finansial masyarakat kecil kurang mampu. Perusahaan ini diselenggarakan oleh pemerintah. Contohnya PT Jasa Raharja. Yang selanjutnya, prinsip kegiatan usaha asuransi. Baik, yang pertama ada insurable interest atau kepentingan yang dapat diasuransikan. Maksudnya itu adalah ketika terjadi musibah, ganti rugi hanya diberikan apabila seseorang memiliki kepentingan keuangan atas objek tersebut. Yang kedua, utmost good faith atau dengan itikat baik.
Maksudnya semua fakta mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak, harus diungkapkan secara akurat dan lengkap. Yang ketiga ada approximate cost atau penyebab dominan. Maksudnya, penggantian kerugian hanya akan dibayarkan apabila peristiwa yang dominan menimbulkan kerugian. Itu termasuk dalam jaminan polis asuransi bersangkutan. Yang keempat, indemnity atau pengganti kerugian. Maksudnya penggantian kerugian dari asuransi tidak mungkin melampaui jumlah dari kerugian yang sebenarnya terjadi. Yang kelima adalah subrogation atau subrogasi. Maksudnya jika kerugian tertanggung berkaitan dengan pihak ketiga, tertanggung harus memilih salah satu dari sumber penggantian kerugian. Dari pihak ketiga atau dari asuransi. Tidak boleh dari keduanya. Yang terakhir ada contribution atau kontribusi. Maksudnya jika tertanggung lebih dari satu polis atau atas sebuah objek, ia tidak mungkin mendapatkan penggantian kerugian dari semua perusahaan asuransi secara penuh, sehingga melampaui kerugian. Dan juga hal ini juga melanggar prinsip indemnity. Yang selanjutnya, produk-produk asuransi. Yang pertama ada asuransi jiwa, yang kedua asuransi kesehatan, yang ketiga asuransi kendaraan, yang keempat asuransi pendidikan, yang kelima asuransi properti. Baik, yang pertama asuransi jiwa. Asuransi jiwa berfungsi sebagai pelindung ketika datangnya kematian atau kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya sebagian anggota tubuh. Asuransi kesehatan. Produk asuransi ini memberikan proteksi atau atas risiko kesehatan dengan berbagai skema dan pilihan manfaat. Pemerintah saat ini memiliki program asuransi kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia lewat program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yaitu BPJS Kesehatan. Yang ketiga, asuransi kendaraan. Produk ini memberikan perlindungan terhadap kendaraan pribadi dari berbagai risiko seperti kehilangan, terkena bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan kecelakaan yang lain-lainnya. Yang keempat, asuransi pendidikan. Produk ini berfungsi sebagai tabungan masa depan untuk menjamin kelangsungan pemberian dana bagi pendidikan anak peserta bahkan apabila peserta meninggal dunia. Yang terakhir, asuransi properti. Produk ini melindungi rumah dan bangunan dari risiko kerusakan dan kebakaran. Beberapa hal yang bisa diasuransikan antara lain bangunan, perabotan rumah tangga, perlengkapan rumah, mesin, dan barang dagangan, dan lain sebagainya. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau kritik saran, silahkan di komen. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. And bye-bye.